Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh aku ciptakan al-insan, manusia, fi ahsani taqwim, dengan penciptaan yang sangat sempurna. Artinya, manusia ini Allah desain sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam suatu hadisnya, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Ternyata ada 4 permata di dalam diri manusia yang disebutkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal jawahir, apa 4 mata tersebut? 4 permata tersebut, yang pertama adalah al-aqlu. Akal Allah berikan kepada manusia biar manusia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Manusia biar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dan tidak semua makhluk Allah berikan akal ini. Karena dalam kehidupannya manusia itu selalu mencari mana kebaikan dan mana kesalahan, mana kebaikan dan mana keburukan. Itu adalah permata yang pertama, kata Rasulullah. Permata yang kedua itu adalah ad-din. Permata kedua itu adalah agama. Bagaimana agama ini adalah sebagai rambu-rambu seseorang, di mana seseorang tidak bisa terlalu terbebas ketika orang beragama, terutama beragama Islam. Kemudian yang ketiga itu adalah wal haya, rasa malu. Al haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Dan yang keempat permata itu adalah wal amalu sholih, yaitu adalah amal yang soleh, di mana amal yang soleh ini adalah buah dari akal, agama, dan rasa malu itu dijadikan sebagai amal perbuatan yang dikerjakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi Rasulullah juga berpesan kepada kita semuanya, 4 permata ini itu juga akan bisa hilang dalam diri kita. 4 permata yang Allah berikan kepada kita yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, ini juga bisa hilang. Apa yang menghilangkan 4 permata yang saya sebutkan tadi itu? Yang pertama adalah al-ghadabu yuzilul aqlu. Yang pertama adalah ghadab, marah. Marah itu ternyata bisa menghilangkan akal. Jadi kalau kita marah, itu otomatis permata kita yang pertama, akal itu akan hilang. Dimana ketika orang itu marah, orang tersebut itu pasti tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Keputusannya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Maka dari itu, kurangi marah dalam diri kita sehingga kita bisa menjaga permata yang pertama, yakni adalah akal. Kemudian yang kedua, wal hasadu yuziddin. Yang kedua adalah hasad, itu akan menghilangkan permata agama. Di mana setiap hari yang kita kerjakan adalah beribadah. Kalau hasad, itu akan menghilangkan permata yang namanya ad-din, agama. Kemudian yang ketiga, wattama yuzilul haya. Tamak itu akan menghilangkan rasa malu. Sesungguhnya orang itu kurang, ininya kurang, kenikmatannya kurang, hartanya kurang. Akhirnya rasa malunya hilang. Berbagai cara apapun dia kerjakan untuk menutupi kekurangannya dia. Jadi dia tidak punya malu. Jadi permata yang ketiga, haya ini, rasa malu ini ternyata bisa hilang kalau kita mempunyai sifat tamak. Kemudian yang keempat itu adalah awal ghibah. Yang keempat adalah ghibah, yazilu amalu sholih. Ghibah ini ternyata bisa menghilangkan amal soleh, saudara.
Jadi ketika kita berghibah, percuma kita beribadah kepada Allah, dosa orang yang kita ghibahi itu akan semakin hilang, dosanya pindah kepada kita. Itulah bahayanya 4 permata yang harus dijaga dalam diri seorang manusia yang Rasulullah SAW tadi disebutkan di awal. Maka dari itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam Ramadan ini kita jaga 4 permata yang diberikan kepada diri kita oleh Allah, yang ini adalah akal, agama, rasa malu, dan amal soleh kita jaga, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.